Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Hari ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang benar-benar penuh dengan luka, penghinaan dan pembalasan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah kisah seorang wanita yang memilih untuk menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya demi sebuah harapan sederhana dicintai dengan tulus tanpa melihat harta maupun status. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Ia masuk ke dalam sebuah keluarga yang memandang rendah dirinya. Ia dihina, diremehkan, bahkan diperlakukan seperti orang asing di rumah yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Setiap hari ia menahan sakit, setiap hari ia memilih diam, sementara orang-orang di sekitarnya merasa lebih tinggi, lebih berhak dan lebih berkuasa. Sampai suatu hari, sebuah kebenaran besar mulai terungkap. Sesuatu yang membuat semua orang merasa yang pernah merendahkannya kehilangan kata-kata. Dan di titik itu semuanya berubah. Yang dulu dianggap lemah ternyata adalah pemilik segalanya. Yang dulu dihina justru adalah pusat dari seluruh kehidupan yang mereka banggakan. Jadi pastikan kalian nonton cerita ini sampai akhir ya, karena setiap babnya akan membawa kalian semakin dalam ke dalam emosi, penyesalan, dan momen yang tidak pernah akan terlupakan. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Yuk kita mulai ceritanya. Jangan sentuh kue mahal itu, dasar wanita miskin. Usir ibu mertuaku dan menyuruhku cuci piring saat arisan keluarga. Dia puji keluarga dan saudara yang berpakaian mewah. Kini dia diam saat tahu aku pemilik rumah mewah dan nangis sujud minta maaf padaku. Kehidupan sederhana. Pagi itu cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela rumah besar yang tampak megah dari luar. Namun terasa dingin di dalam bagi Nadira. Ia berdiri di dapur dengan rambut diikat sederhana, mengenakan pakaian rumah yang jauh dari kesan mewah. Tangannya sibuk menata sarapan tanpa banyak suara. Nadira bukan wanita biasa. Ia pernah hidup dalam kemewahan, terbiasa dengan pelayanan dan kenyamanan tanpa batas. Namun semua itu ia tinggalkan. Ia memilih jalan yang berbeda, jalan yang tidak banyak orang mengerti. Setelah menikah dengan Raka, Nadira mengambil keputusan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun di keluarga suaminya. Ia menyembunyikan seluruh identitas aslinya. Ia tidak ingin dicintai karena harta. Tidak ingin dihormati karena nama besar keluarganya. Yang ia inginkan hanya satu, cinta yang murni. Raka awalnya adalah sosok yang sederhana, hangat, dan penuh perhatian. Itulah yang membuat Nadira yakin untuk melangkah tanpa membawa bayang-bayang masa lalunya. Bahkan ketika Raka mengajaknya tinggal bersama keluarganya, Nadira menyetujui tanpa banyak pertanyaan. Padahal rumah itu adalah miliknya. Rumah besar dengan desain modern, halaman luas, dan interior mewah itu sebenarnya dibangun dan dimiliki oleh perusahaan yang ia warisi. Namun semua legalitas telah ia atur sedemikian rupa, hingga namanya tidak terlihat secara langsung. Ia ingin hidup sebagai orang biasa, untuk sementara waktu, sebagai istri yang tidak membawa beban status. Namun kenyataan tidak selalu seindah harapan. Di rumah itu, Nadira bukan diperlakukan sebagai tuan rumah. Ia justru seperti tamu yang tidak dianggap. Keluarga Raka mengira ia hanya wanita sederhana dari keluarga biasa yang beruntung menikah dengan Raka. Setiap hari Nadira belajar menahan diri. Ia bangun paling pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan semua berjalan sempurna. Bukan karena ia harus, tetapi karena ia ingin menjaga ketenangan rumah tangganya. Raka pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Kesibukan membuatnya lebih sering diam, dan perhatian yang dulu hangat perlahan menjadi biasa saja. Nadira menyadari perubahan itu, namun ia memilih tetap bertahan. Ia percaya, kesederhanaan akan membuat cinta tetap bertahan. Namun di balik semua itu, Nadira tidak pernah benar-benar menjadi orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang ia simpan rapat-rapat. Identitas, kekuatan, dan kenyataan bahwa seluruh rumah yang ia tinggali sebenarnya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, di dalam rumah yang sama, keluarga Raka hidup tanpa tahu siapa sebenarnya Nadira.
Dan dari sinilah semuanya perlahan akan dimulai. Sebuah kehidupan sederhana yang tampak tenang, namun menyimpan badai besar yang belum muncul ke permukaan. Menantu yang diremehkan. Hari-hari di rumah besar itu mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kata nyaman bagi Nadira. Pagi itu, suara Maya sudah terdengar bahkan sebelum Nadira selesai merapikan dapur. Nada suaranya tajam, penuh tekanan, seolah seluruh rumah memang berada di bawah kendalinya. Nadira, kenapa lantai di ruang tamu masih agak berdebu? Kamu ini kerja atau cuma numpang hidup? Nadira menoleh perlahan. Ia sudah terbiasa dengan nada seperti itu, tapi tetap saja setiap kata terasa seperti tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang. Maaf, Bu. Tadi saya sudah bersihkan. Mungkin nanti saya lap lagi, jawab Nadira pelan. Maya berdiri dengan tatapan mengukur dari atas ke bawah. Ia memperhatikan pakaian sederhana yang dikenakan Nadira, wajah tanpa riasan berlebihan, dan sikap yang selalu menunduk. Dari sudut pandang Maya, itu semua terlihat seperti kelemahan. Raka itu kerja keras di luar, tapi kamu di rumah malah kelihatan tidak bisa urus apa-apa, sindir Maya tanpa ragu. Jangan cuma jadi beban di rumah ini. Nadira terdiam sejenak. Ia menahan napas, bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena ia memilih untuk tidak memperpanjang keadaan. Di ruangan lain, Raka duduk dengan ponsel di tangannya. Ia mendengar semuanya, tetapi tidak bergerak. Tidak ada pembelaan, tidak ada teguran. Seolah-olah diam adalah pilihan paling aman. Sejak beberapa waktu terakhir, Raka memang mulai berubah. Ia lebih sering membiarkan ibunya berbicara, bahkan ketika ucapan itu jelas merendahkan istrinya sendiri. Awalnya Nadira mengira itu hanya kelelahan atau tekanan pekerjaan. Namun lama-kelamaan, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang bergeser dalam sikap suaminya. Bukan hanya Maya yang mulai merendahkan Nadira. Liana, ipar perempuan Raka, juga mulai ikut campur. Setiap kali datang, ia selalu menemukan alasan untuk mengkritik. Serius deh, Kak Raka, ujar Liana sambil melihat sekeliling rumah. Masa istrimu begini? Kelihatan banget kurang pergaulan. Ucapan itu diiringi tawa kecil yang menusuk. Nadira tetap diam, melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas. Ia sedang merapikan ruang makan ketika Maya kembali memanggilnya. Nadira, sana ambilkan minuman untuk tamu nanti. Jangan berdiri saja di situ. Tanpa banyak bicara, Nadira melangkah ke dapur. Gerakannya tenang, terlatih untuk tidak menunjukkan emosi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai mengeras. Ia mulai melihat pola yang sama setiap hari. Tidak dianggap, tidak dihargai, tidak diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya perlakuan Maya, melainkan diamnya Raka. Malam hari, ketika semua orang sudah mulai tenang, Nadira duduk sendiri di kamar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu penuh kepercayaan diri kini tampak lebih sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa semakin lama ia diam, semakin orang-orang di sekitarnya merasa berhak merendahkannya. Dan tanpa mereka sadari, Nadira bukan wanita yang benar-benar bisa terus diam selamanya. Arisan keluarga besar. Hari itu rumah besar itu tampak jauh lebih hidup dari biasanya. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan satu persatu di halaman luas. Suara tawa, percakapan, dan langkah kaki memenuhi setiap sudut. Maya berdiri di pintu utama dengan senyum bangga, menyambut setiap tamu yang datang seolah rumah itu sepenuhnya miliknya. Silakan masuk, sudah lama kita tidak kumpul seperti ini, ucap Maya dengan nada penuh kebanggaan. Para tamu datang dengan pakaian glamor, perhiasan berkilau, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Mereka saling menyapa, membandingkan gaya hidup, dan menunjukkan siapa yang paling sukses di antara mereka. Di tengah keramaian itu, Nadira berdiri di dapur. Ia mengenakan celemek sederhana, rambutnya diikat rapi agar tidak mengganggu pekerjaan. Tangannya sibuk menata hidangan,
memastikan semuanya siap sebelum para tamu menikmati acara. Sejak pagi, Maya sudah memberikan aturan tanpa ruang untuk debat. Kamu di dapur saja. Jangan muncul di depan tamu kalau tidak perlu. Malu-maluin saja kalau kelihatan terlalu sederhana, kata Maya sambil berlalu begitu saja. Nadira tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di ruang tamu, suara tawa semakin keras. Liana, yang sudah ikut datang lebih awal, duduk di sofa sambil melihat sekeliling dengan ekspresi puas. Rumah ini memang cocok buat arisan besar seperti ini ya, ucap Liana. Berasa banget kelasnya. Maya tersenyum lebar. Iya, ini semua berkat kerja keras keluarga kami. Ucapan itu membuat Nadira yang sedang berdiri di balik pintu dapur terdiam sejenak. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan reaksi. Sementara itu, Raka hanya duduk bersama beberapa tamu laki-laki di ruang tengah. Ia sesekali melirik ke arah dapur, tapi kembali sibuk dengan percakapan lain. Tidak ada langkah yang menunjukkan ia ingin membantu atau bahkan memastikan keadaan Nadira. Acara arisan berjalan semakin meriah. Makanan disajikan, minuman dibagikan, dan pujian terus mengalir kepada Maya atas kemewahan rumah itu. Benar-benar rumah yang luar biasa, ujar salah satu tamu. Beruntung sekali punya tempat seperti ini. Maya tersenyum bangga. Tanpa mereka sadari, Nadira adalah orang yang memastikan semuanya berjalan sempurna di balik layar. Di dapur, Nadira bekerja tanpa henti. Panas, lelah, dan suara dari ruang tamu bercampur menjadi satu. Namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah terbiasa tidak terlihat. Namun di antara kesibukan itu, ada momen kecil yang membuatnya berhenti sejenak. Seorang pelayan rumah yang membantu acara mendekat dan berbisik pelan. Ibu, dari tadi ibu yang paling kerja keras. Tapi tidak ada yang tahu. Nadira hanya tersenyum tipis. Ada hal yang lebih penting dari sekadar terlihat, jawabnya pelan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai terasa berbeda. Semakin hari, semakin jelas bahwa di rumah itu, ia bukan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ia hanya dianggap seseorang yang ada untuk membantu. Dan arisan hari itu menjadi bukti paling nyata dari semuanya. Kue mahal di meja tengah. Arisan keluarga masih berlangsung meriah di ruang tamu. Gelak tawa, suara gelas beradu, dan pujian terhadap kemewahan rumah itu terus mengisi udara. Di tengah semua itu, meja tengah menjadi pusat perhatian. Di atas meja kaca itu tersaji sebuah kue impor besar, berlapis krim halus dengan hiasan buah dan coklat premium. Aromanya lembut, tampilannya mewah, dan jelas bukan kue biasa. Maya sengaja memesan kue itu sebagai simbol kelas di hadapan para tamu. Ini kue dari butik pastry terkenal di kota sebelah, ucap Maya bangga. Tidak semua orang bisa memesannya. Para tamu mengangguk kagum. Beberapa bahkan mengambil foto, seolah kue itu adalah bagian paling penting dari acara tersebut. Di sisi lain rumah, Nadira baru saja keluar dari dapur membawa beberapa perlengkapan tambahan. Ia berjalan pelan melewati ruang tamu, memastikan semuanya tetap rapi. Matanya sesekali memperhatikan meja yang mulai sedikit berantakan karena tamu yang sibuk mengambil makanan. Tanpa banyak berpikir, ia mendekat untuk merapikan sedikit posisi piring dan sendok agar tidak terlihat berantakan. Namun saat tangannya menyentuh pinggir piring kue itu, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Suara tajam langsung memecah suasana. Jangan sentuh kue mahal itu, dasar wanita miskin. Seluruh ruangan seketika terdiam. Tangan Nadira berhenti di udara. Perlahan ia menoleh ke arah suara itu. Maya berdiri dengan wajah penuh amarah. Matanya menatap Nadira seperti sedang melihat sesuatu yang mengganggu. Para tamu saling berpandangan, beberapa terlihat kaget, beberapa lain hanya diam tanpa ingin ikut campur. Nadira menarik tangannya perlahan dari meja. Gerakannya tenang, tapi matanya sempat menunjukkan kilatan yang sulit dijelaskan. Bukan marah yang meledak, tapi sesuatu yang lebih dalam. Luka yang terlalu sering diabaikan. Saya hanya ingin merapikan, Bu, jawab Nadira pelan.
Namun Maya tidak berhenti. Merapikan? Ulangnya sinis. Kamu tahu harga kue itu berapa? Jangan sembarangan pegang barang mahal kalau kamu tidak paham. Suasana menjadi semakin canggung. Liana yang duduk di sofa justru tersenyum kecil, seolah menikmati kejadian itu. Ya ampun, Kak Maya, mungkin dia nggak sengaja, ucap Liana, tapi nadanya tidak benar-benar membela. Nadira menunduk sebentar. Ia tidak menjawab. Tangannya perlahan kembali ke sisi tubuhnya. Lalu ia melangkah mundur dari meja itu. Di sudut ruangan, Raka melihat kejadian itu. Namun lagi-lagi, ia tidak bergerak. Tidak ada kata pembelaan. Tidak ada langkah maju. Hanya diam yang semakin lama semakin menyakitkan bagi Nadira. Ia kembali berjalan menuju dapur, melewati ruang tamu yang masih dipenuhi tatapan orang-orang. Setiap langkah terasa ringan di luar, tetapi berat di dalam dirinya. Di dapur, Nadira berhenti sejenak. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi hanya ingin merapikan sesuatu yang berantakan, tetapi justru dianggap sebagai kesalahan besar. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak langsung kembali bekerja. Ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Bukan amarah yang meledak, tetapi kesadaran yang semakin jelas. Bahwa di rumah itu, sekecil apapun tindakannya selalu bisa dijadikan alasan untuk merendahkannya. Dan Maya baru saja mengucapkan kata yang mungkin tidak akan Nadira lupakan dengan mudah. Dipermalukan di depan semua orang. Suasana ruang tamu masih terasa tegang setelah insiden kue mahal tadi. Tawa yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi bisik-bisik kecil di antara para tamu. Namun Maya tidak membiarkan suasana canggung itu berlangsung lama. Ia menarik napas, lalu kembali menegakkan tubuhnya seperti tidak terjadi apa-apa. Maaf ya semuanya, ucap Maya sambil tersenyum tipis. Kadang ada orang yang tidak paham tempatnya. Kalimat itu jelas mengarah pada Nadira. Beberapa tamu mengangguk kecil, sebagian lain hanya tersenyum kaku. Nadira yang masih berdiri tidak jauh dari meja hanya diam. Ia tidak mencoba membela diri, juga tidak meninggikan suara. Namun Maya belum selesai. Dan kamu, ucapnya sambil menoleh tajam ke arah Nadira, kalau tidak ada kerjaan di sini, lebih baik ke belakang saja. Cucian piring sudah menumpuk. Jangan malah bikin suasana jadi tidak nyaman di sini. Suara itu cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan. Nadira menatap Maya sejenak. Matanya tenang, tetapi ada sesuatu yang perlahan mengeras di dalam dirinya. Baik, jawabnya singkat. Ia tidak membantah. Tidak juga bertanya kenapa dirinya harus disuruh seperti itu di rumah yang sebenarnya ia tahu miliknya sendiri. Nadira berbalik dan berjalan pelan menuju dapur. Di belakangnya, beberapa tamu mulai kembali berbicara, mencoba melupakan kejadian tadi. Namun tidak semua bisa benar-benar melupakan cara Maya memperlakukan menantunya. Di dapur, suara air mengalir mulai terdengar. Nadira berdiri di depan wastafel, mulai mencuci piring satu persatu. Gerakannya rapi, terlatih, seolah ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu setiap hari. Namun hari ini berbeda. Di luar dapur, ia masih bisa mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara gelas, musik pelan, dan percakapan tentang kehidupan mewah yang kembali berlanjut. Seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Di ruang tamu, Raka duduk diam. Tatapannya sempat mengikuti arah Nadira pergi, tetapi hanya sampai di situ. Ia tidak bangkit, tidak memanggil, tidak juga menegur ibunya. Maya justru terlihat puas. Ia kembali duduk dengan anggun, melanjutkan percakapan dengan tamu lain seolah kejadian tadi adalah hal kecil yang tidak penting. Anak muda sekarang memang harus banyak belajar, ucap Maya sambil tersenyum. Beberapa tamu mengangguk setuju, meski tidak semuanya benar-benar yakin dengan suasana itu. Di dapur, Nadira terus mencuci piring tanpa suara. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan marah yang meledak-ledak, bukan juga air mata yang terlihat, tapi sebuah kesadaran yang perlahan menjadi jelas. Bahwa semakin ia diam,
semakin orang-orang di rumah itu merasa berhak memperlakukannya sesuka hati. Dan di tengah suara air yang terus mengalir, Nadira mulai bertanya pada dirinya sendiri dalam hati yang sunyi. Sampai kapan ia akan terus diperlakukan seperti ini di tempat yang sebenarnya adalah miliknya? Luka yang dipendam. Dapur terasa jauh lebih sepi dibandingkan ruang tamu yang masih dipenuhi tawa para tamu. Namun di balik pintu itu, Nadira justru merasakan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar kesibukan. Suara air yang terus mengalir dari keran menjadi satu-satunya pengisi ruangan. Piring demi piring ia cuci dengan gerakan perlahan, rapi, dan tanpa suara. Tangannya bekerja otomatis, tetapi pikirannya tidak berada di tempat yang sama. Sesekali ia berhenti, menatap busa sabun yang menempel di tangannya, lalu menarik napas pelan. Hari itu bukan pertama kalinya ia diperlakukan seperti itu. Bukan juga pertama kalinya ia memilih diam. Namun untuk pertama kalinya, diam itu terasa berbeda. Bukan lagi ketenangan, tetapi beban yang menumpuk. Nadira terdiam cukup lama di depan wastafel. Matanya menatap kosong ke arah air yang terus mengalir. Di dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian hari itu berulang kembali. Perkataan Maya, tatapan para tamu, dan yang paling jelas, diamnya Raka. Tidak ada satupun yang membelanya. Tidak ada satupun yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tangannya perlahan berhenti mencuci. Ia bersandar sebentar di pinggir wastafel, menundukkan kepala. Untuk sesaat, udara terasa sesak. Namun air matanya tidak jatuh. Ia menahannya. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena ia sudah terlalu sering menangis dalam diam. Nadira menarik napas panjang, lalu mengusap tangannya dengan kain dapur. Gerakannya perlahan, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di luar sana, suara tawa Maya dan para tamu masih terdengar samar. Seolah dunia di ruang tamu dan dunia di dapur adalah dua kehidupan yang tidak pernah benar-benar bertemu. Dan di titik itu, sesuatu dalam diri Nadira mulai berubah. Ia mulai melihat dengan lebih jelas. Selama ini ia berpikir kesabaran akan membuat semuanya lebih baik. Ia mengira diam adalah cara untuk menjaga rumah tangga tetap utuh, menjaga hubungan tetap tenang, dan menghindari konflik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia menahan diri, semakin ia dianggap tidak ada. Semakin ia mengalah, semakin ia diinjak. Nadira menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang sama yang selama ini bekerja tanpa henti untuk rumah itu, untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Sebuah kesadaran kecil mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan kebencian, bukan dendam, tetapi pertanyaan yang lebih dalam dan lebih berbahaya bagi ketenangan yang selama ini ia jaga. Apakah aku harus terus seperti ini? Ia menutup mata sejenak. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, Nadira tidak langsung menjawab, iya, dalam hatinya. Tatapan Farel. Di tengah riuh arisan keluarga yang masih berlangsung, ada satu orang yang sejak tadi tidak benar-benar ikut larut dalam suasana. Farel. Ia duduk sedikit terpisah dari keramaian, dengan tatapan yang lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Di antara tawa dan percakapan yang terdengar dangkal, matanya justru sering tertuju ke arah dapur, ke arah Nadira. Sejak awal ia datang ke rumah itu, Farel sudah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan tentang kemewahan rumahnya, bukan juga tentang ramainya tamu yang hadir, tetapi tentang satu sosok yang terus-menerus berada di balik semua itu, tanpa pernah benar-benar diakui. Nadira. Farel melihat sendiri bagaimana wanita itu diperlakukan. Disuruh ini itu tanpa dihargai. Diminta diam saat seharusnya ia juga punya tempat di ruang yang sama. Bahkan ketika dihina secara halus maupun terang-terangan, Nadira tetap memilih tidak melawan. Namun yang membuat Farel tidak bisa begitu saja mengabaikan semuanya, adalah sesuatu yang pernah ia lihat beberapa waktu lalu. Sebuah dokumen. Ia tidak sengaja melihatnya saat berada di ruang kerja rumah itu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatnya terdiam lama. Di bagian kepala dokumen itu tertulis nama sebuah perusahaan besar. Dan di sana,
Tercantum jelas satu nama sebagai pemilik utama atau pihak pengendali, Nadira. Saat itu Farel mengira mungkin ia salah lihat. Atau mungkin hanya kebetulan nama yang sama. Tapi semakin ia berada di rumah itu, semakin ia menyadari sesuatu yang janggal. Seseorang dengan kepemilikan seperti itu tidak mungkin diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Dari sudut ruang tamu, Farel kembali melihat Nadira keluar dari dapur, membawa nampan kosong setelah mencuci piring. Langkahnya tenang, wajahnya datar, tidak menunjukkan keluhan sedikit pun. Namun justru itu yang membuat Farel semakin curiga. Orang yang benar-benar lemah biasanya menunjukkan rasa sakitnya. Tapi Nadira tidak. Ia terlalu tenang. Terlalu terkontrol. Di sisi lain ruangan, Maya masih sibuk berbicara dengan tamu-tamu. Sesekali tertawa bangga seolah rumah itu adalah panggung miliknya. Raka duduk di dekatnya. Diam seperti biasa. Tidak banyak bicara. Tidak banyak bereaksi. Farel mengamati semuanya dalam diam. Ada sesuatu yang tidak selaras di sini. Cara Maya berbicara tentang rumah itu. Cara Raka bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Dan cara Nadira, seolah sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa sakit biasa. Farel menarik napas pelan, matanya kembali mengikuti langkah Nadira yang menghilang ke arah dapur. Dalam pikirannya mulai muncul satu kemungkinan yang semakin sulit ia abaikan. Kalau benar dia seperti yang aku lihat di dokumen itu. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi tatapannya mengeras. Karena jika dugaannya benar, maka semua orang di rumah itu sedang membuat kesalahan besar tanpa mereka sadari. Sahabat yang datang. Sore itu, suasana rumah besar masih dipenuhi sisa-sisa hiruk-pikuk arisan keluarga. Para tamu mulai pulang satu persatu, meninggalkan jejak parfum mahal dan percakapan yang masih menggantung di udara. Di dapur, Nadira masih membereskan semuanya. Tangannya bergerak cepat, membersihkan meja, mencuci sisa piring, dan merapikan peralatan yang berserakan. Wajahnya tenang, tapi matanya terlihat lebih lelah dari biasanya. Namun di tengah kesibukannya, suara bel pintu berbunyi. Ding dong. Nadira sempat berhenti. Tidak ada tamu yang seharusnya datang lagi. Dari ruang depan, langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa detik kemudian, suara Maya terdengar samar, lalu diikuti suara pintu terbuka. Tak lama, terdengar suara lain yang asing bagi Maya. Maaf, saya cari Nadira. Suara itu tegas, namun penuh keakraban. Di dapur, Nadira langsung mengenalinya bahkan sebelum melihat wajahnya. Saskia. Beberapa saat kemudian, Saskia muncul di pintu dapur. Rambutnya terurai rapi, pakaian formalnya masih menunjukkan ia baru saja datang dari luar. Namun sorot matanya langsung berubah saat melihat Nadira. Dan yang dilihatnya membuat wajahnya mengeras. Nadira berdiri di dapur seperti bukan bagian dari rumah itu. Celemek masih terikat, tangannya sedikit basah, dan suasana di sekelilingnya jelas menunjukkan ia baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah. Saskia terdiam sesaat. Lalu ekspresinya berubah menjadi marah. Ini, apa-apaan? Suara Saskia terdengar tajam, bukan kepada Nadira, tetapi kepada keadaan di depannya. Nadira sedikit tersenyum, mencoba menenangkan situasi. Saskia, kamu datang. Namun Saskia tidak langsung menjawab. Matanya menatap sekeliling dapur, lalu kembali ke Nadira. Jangan bilang kamu masih melakukan semua ini di sini. Ucapnya pelan, tapi penuh tekanan. Nadira tidak menjawab. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Saskia menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke dapur tanpa ragu. Dir, ini rumah kamu, katanya akhirnya dengan nada lebih rendah, tapi penuh emosi yang tertahan. Kamu sadar enggak? Kamu diperlakukan bukan sebagai pemilik, tapi seperti pembantu di tempat kamu sendiri. Nadira menunduk sedikit. Tangannya berhenti bergerak. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Kalimat itu justru membuat Saskia semakin kesal. Baik-baik saja. Ulangnya. Kamu dibilang miskin, disuruh kerja,
diusir dari ruangan, dan kamu masih bilang baik-baik saja. Suasana dapur terasa semakin sunyi. Dari ruang depan, suara Maya masih terdengar berbicara dengan seseorang, tidak menyadari percakapan yang sedang terjadi di dapur. Saskia mendekat sedikit, menurunkan suaranya. Aku nggak peduli apa alasanmu diam selama ini, katanya tegas. Tapi ini sudah kelewatan, Nadira. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih serius. Kamu harus berhenti mengalah. Nadira akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Saskia. Ada kelelahan di sana, tapi juga sesuatu yang mulai berubah perlahan. Saskia melanjutkan, kalau kamu terus diam, mereka nggak akan pernah berhenti. Mereka cuma akan semakin berani. Nadira tidak langsung menjawab. Namun untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak langsung menunduk kembali. Ada jeda panjang. Dan di dalam jeda itu, kata-kata Saskia mulai masuk lebih dalam dari yang terlihat. Rahasia yang tersimpan. Malam sudah turun ketika suasana rumah besar itu akhirnya benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara tamu, tidak ada tawa, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Di kamar, Nadira duduk sendirian di tepi ranjang. Lampu redup menyinari ruangan, membuat bayangan dirinya terlihat samar di cermin. Wajahnya tenang, tapi pikirannya tidak sama sekali. Ucapan Saskia masih terngiang di kepalanya. Kamu harus berhenti mengalah. Nadira menarik napas pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan alasan-alasan seperti biasanya. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju lemari di sudut kamar. Lemari itu terlihat biasa, tidak mencolok, tidak ada yang mengira ada sesuatu di dalamnya selain pakaian. Namun Nadira membuka bagian tersembunyi di balik laci bawah. Tangannya bergerak terampil, seolah ini bukan hal baru baginya. Sebuah panel kecil terbuka. Di baliknya terdapat sebuah brankas kecil. Ia memasukkan kombinasi angka dengan tenang. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun di rumah itu. Nadira mengeluarkan satu persatu. Sertifikat kepemilikan properti. Dokumen legal perusahaan. Rekening bisnis dengan nominal yang tidak sedikit. Bukti-bukti bahwa seluruh aset besar itu, termasuk rumah yang ia tinggali sekarang, tercatat atas namanya. Matanya menatap semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada kejutan. Tidak ada keraguan. Hanya keheningan yang dalam. Ia sudah tahu sejak awal siapa dirinya sebenarnya. Namun ia memilih diam, memilih hidup sederhana, memilih percaya pada cinta yang tulus. Namun hari demi hari di rumah itu telah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Nadira perlahan menyimpan kembali beberapa dokumen, lalu memegang satu sertifikat rumah lebih lama dari yang lain. Rumah ini. Tempat di mana ia diperlakukan seperti orang asing. Tempat di mana ia dihina di ruang miliknya sendiri. Tangannya sedikit mengencang memegang kertas itu. Untuk pertama kalinya, bukan hanya kesedihan yang ia rasakan, tetapi keputusan. Ia menutup brankas perlahan. Sudah cukup, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Nadira berdiri kembali, menatap ke arah jendela kamar. Di luar sana, rumah itu tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah arah. Kesabaran yang selama ini ia pertahankan bukan lagi menjadi perisai, melainkan batas yang sudah dilewati. Ia berjalan kembali ke tempat tidur, tetapi tidak berbaring. Ia hanya duduk, diam, menatap satu titik di depan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi bertanya apakah ia harus bertahan. Ia mulai bertanya, kapan saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya? Penghinaan terakhir. Pagi itu rumah besar kembali dipenuhi tamu. Bukan arisan seperti sebelumnya, melainkan kunjungan keluarga yang datang silih berganti, masih terbawa euforia kemewahan rumah Maya yang terus dibanggakan. Di ruang tamu, Liana sudah lebih dulu duduk dengan gaya percaya diri.
Ia memakai pakaian rapi, riasan tebal, dan tatapan yang seolah selalu merasa lebih tinggi dari orang lain di sekitarnya. Nadira baru saja keluar dari dapur membawa minuman untuk para tamu. Seperti biasa, ia bergerak tanpa banyak suara, meletakkan nampan di meja, lalu bersiap kembali ke dapur. Namun langkahnya terhenti ketika suara Liana terdengar lebih keras dari percakapan lain. "Jujur ya," ucap Liana sambil tersenyum sinis. "Aku masih heran kenapa ada orang seperti dia bisa tinggal di rumah ini." Beberapa tamu saling berpandangan. Suasana sedikit berubah, tapi tidak ada yang benar-benar menghentikan. Maya justru ikut tersenyum tipis, seolah ucapan itu bukan hal yang salah. Liana menoleh ke arah Nadira yang baru saja berdiri di dekat meja. "Perempuan miskin sepertimu harus tahu diri tinggal di rumah semewah ini." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Ruangan langsung terasa hening sesaat. Nadira berhenti bergerak. Tangannya yang masih memegang nampan perlahan menegang. Matanya menatap Liana, bukan dengan kemarahan yang meledak, tetapi dengan ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang sangat penting. Liana justru tersenyum puas melihat reaksi itu. "Jangan salah paham ya," lanjutnya santai. "Aku cuma bicara fakta. Rumah ini terlalu besar untuk orang yang... Ya, kamu tahu sendiri." Beberapa tamu tertawa kecil, ada yang canggung, ada yang hanya ikut demi menjaga suasana. Maya tidak menghentikan. Ia bahkan terlihat menikmati keadaan itu. Raka yang duduk tidak jauh dari sana hanya diam seperti biasanya. Matanya sempat melihat ke arah Nadira, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Di tengah semua itu, Nadira perlahan menurunkan nampan ke meja. Gerakannya tenang, terlalu tenang. Tidak ada air mata, tidak ada suara, tidak ada reaksi seperti yang mereka harapkan. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari biasanya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik, melangkah menuju dapur. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak lagi sama dalam caranya berjalan. Seolah sesuatu di dalam dirinya baru saja selesai dipatahkan, dan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin. Di belakangnya, tawa kecil masih terdengar. Tapi bagi Nadira, suara itu sudah tidak lagi terasa seperti sekadar hinaan biasa. Itu adalah batas terakhir. Dan di dalam keheningan langkahnya menuju dapur, satu hal mulai benar-benar ia sadari. Ia tidak akan terus menjadi orang yang sama setelah ini. Surat yang disiapkan. Malam itu rumah kembali sunyi setelah keramaian siang hari. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada percakapan tamu, hanya ketenangan yang terasa dingin dan panjang. Di dalam kamar, Nadira duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu kecil di samping tempat tidur membuat wajahnya terlihat lebih tegas dari biasanya. Tidak ada lagi keraguan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tangannya memegang ponsel. Beberapa detik ia hanya diam, menatap layar yang belum ditekan apapun. Namun pikirannya sudah jauh melangkah. Akhirnya, ia menekan satu nama. Kevin. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara di seberang menjawab. "Selamat malam, Nona Nadira." Kevin. Suara Nadira terdengar tenang, tetapi berbeda dari biasanya. Lebih pasti. Lebih dingin. "Saya butuh bantuan kamu." Di seberang, Kevin langsung menangkap perubahan nada itu. "Silakan, Nona." Nadira menarik napas pelan. "Keluarkan semua dokumen kepemilikan rumah dan aset atas nama saya. Lengkap. Tidak ada yang tertinggal." Ada jeda singkat di ujung telepon. "Baik," jawab Kevin akhirnya. Tidak ada pertanyaan tambahan. Nadira melanjutkan, "Besok bawa semuanya ke rumah. Saat keluarga besar itu masih berkumpul." Kata keluarga besar itu terdengar datar, tanpa emosi. Kevin kembali terdiam sesaat, seolah memahami arah pembicaraan ini. "Baik, Nona Nadira. Saya akan siapkan semuanya." "Pastikan tidak ada kesalahan," tambah Nadira singkat.
Tidak akan. Telepon terputus. Ruangan kembali hening. Nadira menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu meletakkannya perlahan di atas meja. Tangannya kemudian bersandar di ranjang, tetapi ia tidak berbaring. Matanya menatap lurus ke depan. Besok. Satu kata itu berputar di kepalanya. Besok, semua yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Besok, semua orang di rumah itu akan melihat sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Nadira berdiri dan berjalan ke arah jendela. Di luar, rumah besar itu tampak tenang. Lampu taman masih menyala lembut, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Namun di dalam diri Nadira, semuanya sudah berubah. Kesabaran yang dulu ia anggap sebagai kekuatan kini telah selesai diuji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi merencanakan untuk bertahan. Ia sedang bersiap untuk menunjukkan kebenaran. Jamuan penutup. Sore menjelang malam, rumah besar itu kembali berubah menjadi panggung kebanggaan Maya. Lampu-lampu ruang tamu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Meja makan panjang sudah ditata rapi dengan hidangan mahal yang sengaja disiapkan untuk jamuan lanjutan. Suasana dibuat seolah-olah ini adalah acara paling bergengsi di antara keluarga besar mereka. Maya berdiri di tengah ruangan dengan senyum penuh kebanggaan. Ia menyambut setiap kerabat yang datang, menunjukkan setiap sudut rumah itu seperti seorang pemilik sejati. Silakan, silakan masuk, ucapnya ramah namun penuh rasa menang. Malam ini kita makan bersama di rumah yang tidak sembarang orang bisa miliki. Para tamu mulai duduk. Suara pujian kembali terdengar di mana-mana. Rumah ini benar-benar luar biasa. Pasti mahal sekali membangunnya. Maya tersenyum semakin lebar mendengar semua itu. Di sudut lain, Nadira berdiri diam. Ia tidak sedang di dapur kali ini, tetapi tetap tidak menjadi pusat perhatian siapapun. Ia hanya hadir seperti bayangan di rumah yang sebenarnya ia tinggali. Raka duduk di dekat meja makan bersama beberapa anggota keluarga lain. Wajahnya terlihat tenang, tetapi pikirannya tampak tidak sepenuhnya di tempat yang sama. Maya kemudian berdiri, mengetuk gelas perlahan untuk menarik perhatian semua orang. Baik semuanya, ucapnya lantang. Ruangan langsung hening. Maya mengangkat dagunya sedikit, penuh rasa bangga. Rumah ini adalah hasil kerja keras anak saya, Raka. Dari hasil kerja kerasnya, kami bisa punya tempat seperti ini. Beberapa tamu langsung mengangguk kagum. Wah, hebat sekali. Memang terlihat dari luar, sangat sukses. Raka hanya tersenyum kecil, tidak membantah, tidak juga mengoreksi. Diamnya membuat ucapan itu seolah menjadi kebenaran yang disepakati bersama. Maya melanjutkan dengan penuh percaya diri. Tidak semua orang bisa sampai di titik seperti ini. Butuh usaha, kerja keras, dan keluarga yang mendukung. Ia menatap sekeliling dengan puas, lalu duduk kembali dengan elegan. Di sisi lain ruangan, Nadira masih berdiri tanpa suara. Tatapannya perlahan beralih dari Maya ke seluruh ruangan. Dari meja makan, ke para tamu, lalu kembali lagi ke wajah-wajah yang sedang menikmati kebanggaan yang bukan sepenuhnya milik mereka. Tidak ada yang memperhatikan dirinya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap sudut rumah itu berdiri di atas nama yang berbeda dari yang mereka pikirkan. Namun Nadira tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas pelan. Dan di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang semakin siap untuk muncul. Jamuan malam itu terus berlanjut dengan tawa, pujian, dan kebanggaan yang terasa semakin tinggi. Tanpa mereka sadari, malam itu bukan hanya jamuan penutup, tetapi awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh cara mereka memandang rumah itu selamanya. Kedatangan pengacara. Jamuan malam itu masih berlangsung dengan suasana hangat di permukaan, namun penuh dengan rasa bangga yang ditebarkan Maya ke seluruh ruangan. Gelas-gelas berisi minuman, piring-piring mewah, dan tawa para tamu seakan menjadi bukti bahwa malam itu adalah puncak kebahagiaan keluarga mereka. Maya duduk di kursinya dengan ekspresi puas, sesekali menatap sekeliling seperti seorang ratu di rumah yang ia klaim sebagai hasil kerja keras anaknya.
Raka tetap diam di tempatnya, sementara Nadira berdiri sedikit menjauh dari keramaian, seperti biasa, tidak terlihat, tidak dianggap. Namun di tengah suasana itu, tok, 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 suara ketukan pintu terdengar jelas. Beberapa orang menoleh, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Hingga pintu utama terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah tenang dan percaya diri. Setelan jas rapi, dokumen di tangan, tatapan tegas. Kevin. Kehadirannya langsung membuat suasana sedikit berubah, meski belum ada yang benar-benar memahami apa yang akan terjadi. "Permisi," ucap Kevin dengan suara stabil, namun cukup jelas untuk memecah percakapan di ruangan itu. Beberapa tamu mulai berhenti berbicara. Maya mengerutkan kening, merasa terganggu. "Anda siapa? Dan siapa yang mengizinkan Anda masuk?" Kevin tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melangkah masuk lebih dalam. Matanya menyapu ruangan dengan tenang, lalu berhenti pada satu titik. Nadira. Untuk sesaat, ruangan menjadi lebih sunyi. Kemudian Kevin berbicara lagi. Kali ini lebih jelas dan tegas. "Permisi, saya mencari Ibu Nadira selaku pemilik sah rumah ini." Kata-kata itu jatuh seperti batu di tengah air tenang. Dan dalam sekejap, seluruh ruangan membeku. Suara gelas yang sebelumnya beradu berhenti. Tawa yang tadi terdengar hilang begitu saja. Bahkan beberapa tamu terlihat menahan napas. Tidak yakin apakah mereka salah dengar. Maya langsung berdiri. "Apa maksud Anda?" Suaranya naik satu nada. "Pemilik sah? Rumah ini milik keluarga kami." Kevin menoleh ke arah Maya, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Saya datang atas nama dokumen legal dan perusahaan yang terdaftar," jawabnya singkat. Raka yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajahnya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun perhatian Kevin tidak bergeser. Ia tetap fokus pada satu orang. "Nona Nadira," panggilnya sekali lagi. Nadira yang berdiri di sisi ruangan akhirnya melangkah maju perlahan. Semua mata kini tertuju padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Nadira tidak lagi terlihat seperti seseorang yang tidak dianggap. Ia terlihat seperti seseorang yang ditunggu sejak awal. Semua membeku. Keheningan di ruang makan itu terasa menekan, seolah udara mendadak menjadi lebih berat dari sebelumnya. Semua mata masih tertuju pada Nadira yang kini berdiri di tengah ruangan, dan Kevin yang berdiri di dekat pintu dengan sikap tenang tanpa sedikit pun keraguan. Maya masih berdiri, namun senyum sombongnya mulai retak sedikit demi sedikit. Ia mencoba tertawa. "Ha, ha, ha." Maya menggeleng pelan, seolah apa yang baru saja didengarnya adalah lelucon yang sangat tidak masuk akal. "Pemilik sah? Rumah ini." Beberapa tamu ikut tersenyum canggung, tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Maya melanjutkan, suaranya naik. "Anda pasti salah orang. Rumah ini jelas milik keluarga kami. Raka yang membangunnya." Namun Kevin tidak bereaksi terhadap nada tinggi itu. Ia justru melangkah maju dengan tenang. Tangannya membuka map dokumen yang sejak tadi ia bawa. "Baik," ucap Kevin singkat. Ruangan kembali hening. Kevin mengeluarkan satu lembar dokumen, lalu satu lagi. Gerakannya rapi, profesional, tanpa emosi berlebihan. Dan kemudian, ia mengangkat satu dokumen ke depan. "Sertifikat kepemilikan properti ini tercatat atas nama Nadira," ucapnya jelas. Seketika, sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada bisik. Bahkan suara napas beberapa orang terdengar tertahan. Maya yang tadi masih tertawa pelan, kini wajahnya perlahan kehilangan warna. Matanya menatap dokumen itu, lalu beralih ke Nadira, lalu kembali lagi. "Tidak mungkin." Suara Maya melemah, tidak lagi setegas tadi. Tangannya sedikit bergetar. Kevin tetap tenang. Ia melanjutkan, "Seluruh aset, termasuk rumah ini, terdaftar dan sah secara hukum atas nama Nona Nadira." Raka yang duduk sejak tadi akhirnya berdiri perlahan. Wajahnya berubah,
seperti baru mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak ia perhatikan. "Ini, apa maksudnya?" Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Namun tidak ada yang langsung menjawabnya. Karena semua orang masih terpaku pada satu hal yang sama. Nama yang selama ini tidak mereka anggap, ternyata adalah nama yang berdiri di atas seluruh tempat itu. Maya mundur setengah langkah. Senyumnya sudah hilang sepenuhnya. Wajahnya pucat. Tangannya perlahan turun, kehilangan kekuatan untuk mempertahankan sikap angkuhnya. Dan di tengah semua itu, Nadira hanya berdiri diam. Tidak tersenyum. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya tenang. Dengan kebenaran yang akhirnya mulai terlihat oleh semua orang di ruangan itu. Suami yang tersadar. Suasana di ruang makan masih beku setelah pernyataan Kevin yang mengguncang semua orang. Sertifikat di tangan itu seolah menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Menghancurkan semua anggapan yang selama ini mereka bangun. Maya masih berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat dan matanya tidak bisa lepas dari dokumen itu. Namun yang paling terpukul di ruangan itu bukan hanya dia. Raka. Pria itu berdiri di dekat meja makan. Tubuhnya kaku, seolah baru saja dipaksa menerima kenyataan yang terlalu besar untuk langsung dipahami. Tatapannya beralih perlahan dari Kevin ke dokumen, lalu akhirnya jatuh pada Nadira. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar melihat istrinya. Bukan sebagai sosok yang diam. Bukan sebagai seseorang yang bisa diabaikan. Tapi sebagai pemilik sebenarnya dari tempat yang selama ini ia tinggali dengan rasa bangga yang ternyata bukan miliknya. "Jadi," suara Raka keluar pelan, hampir tidak stabil. "Rumah ini bukan milik kita." Kalimat itu terdengar seperti seseorang yang masih berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Kevin tetap diam, tidak ikut campur lebih jauh. Semua penjelasan sudah cukup jelas dari dokumen yang ia bawa. Raka menoleh lagi ke Nadira. Matanya mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, campuran antara kebingungan, rasa malu, dan kepanikan yang perlahan naik ke permukaan. "Nadira," suaranya melemah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Nadira masih diam. Wajahnya tenang, tapi tidak dingin. Tidak ada emosi yang berlebihan. Hanya ketenangan yang membuat orang lain justru semakin tidak nyaman. Raka melangkah sedikit mendekat, seolah ingin menemukan jawaban di wajah istrinya. "Selama ini kita tinggal di sini," lanjutnya. "Aku pikir ini rumah kita." Suaranya mulai pecah di bagian akhir kalimat. Di belakangnya, Maya masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun fokus ruangan kini sudah tidak lagi padanya. Semua tertuju pada Raka dan Nadira. Raka menarik napas, lalu mengusap wajahnya sebentar, seperti mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Aku tidak tahu," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. "Aku benar-benar tidak tahu." Tatapannya kembali pada Nadira. Kali ini lebih dalam. Ada penyesalan yang mulai muncul. Ada kesadaran yang datang terlambat. Namun juga ada kepanikan, karena dunia yang ia kira miliknya, ternyata tidak pernah benar-benar berada di tangannya. "Nadira," suaranya berubah lebih hati-hati. "Tolong, jelaskan." Namun Nadira masih belum menjawab. Dan justru di keheningan itulah, Raka akhirnya mulai menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan rumah. Bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihat wanita yang berdiri di hadapannya itu. Kesombongan yang runtuh. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan yang belum mereda. Sertifikat kepemilikan yang dipegang Kevin masih menjadi pusat perhatian, seperti benda yang mengubah seluruh kenyataan dalam hitungan detik. Maya berdiri kaku di tempatnya. Mulutnya sempat terbuka, seperti ingin membantah lagi, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia benar-benar kehilangan kendali. Matanya bergerak gelisah, dari Kevin ke Nadira, lalu ke seluruh ruangan yang dipenuhi tamu yang kini tidak lagi berani berbisik sembarangan. Semua orang tahu, situasi sudah berubah. Ini tidak mungkin.
Suara Maya akhirnya keluar, tetapi jauh lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada angkuh di dalamnya. Ia menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang berdiri tepat di depannya. Rumah ini, kami yang tinggal di sini. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Aku yang mengatur semuanya. Namun kalimat itu terdengar kosong, bahkan di telinganya sendiri. Kevin tetap tenang. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya profesionalitas yang dingin. Secara hukum, seluruh aset properti ini terdaftar atas nama Nona Nadira. Ulangnya dengan tegas, tanpa celah untuk diperdebatkan. Kata hukum itu membuat Maya terdiam lagi. Untuk sesaat, ia mencoba mencari pegangan lain, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menyangkal semuanya. Namun tidak ada. Tidak ada yang tersisa. Tatapannya akhirnya jatuh pada Nadira. Wanita yang selama ini ia anggap rendah. Wanita yang ia hina, ia perintah, dan ia perlakukan seperti tidak berarti. Dan sekarang, wanita itu berdiri di tempat yang sama, tetapi terlihat seperti berada di posisi yang berbeda sejak awal. Wajah Maya mulai kehilangan seluruh warna percaya dirinya. Jadi selama ini, suaranya hampir tidak stabil. Kamu tahu? Nadira menatapnya lama, namun tetap tidak berkata apa-apa. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang lebih keras daripada kata-kata. Maya mundur setengah langkah. Tangannya yang tadi penuh gestur bangga kini hanya menggantung lemah di sisi tubuhnya. Semua ucapan yang pernah ia lontarkan di depan tamu, tentang rumah ini, tentang kebanggaan keluarganya, tentang kerja keras anaknya, mendadak terasa seperti sesuatu yang menghantam dirinya sendiri. Kesombongannya runtuh bukan karena benturan keras, tetapi karena kenyataan yang selama ini ia tolak untuk lihat. Di belakangnya, beberapa tamu mulai menunduk, tidak lagi berani ikut campur. Suasana yang tadi penuh pujian kini berubah menjadi ketidaknyamanan yang hening. Maya akhirnya terdiam sepenuhnya. Tidak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Hanya wajah pucat dan tatapan kosong yang perlahan menyadari satu hal paling menyakitkan. Bahwa semua kebanggaan yang ia pamerkan selama ini, berdiri di atas nama orang yang selama ini ia hina tanpa ampun. Permintaan maaf terlambat. Kesunyian di ruang makan itu terasa semakin menekan setelah Maya kehilangan seluruh kata-katanya. Tidak ada lagi keberanian di wajahnya. Tidak ada lagi kebanggaan yang sebelumnya ia pamerkan di depan semua orang. Yang tersisa hanya rasa runtuh. Perlahan, Maya melangkah maju. Langkahnya tidak lagi tegap seperti sebelumnya. Bahunya turun, tangannya gemetar, dan matanya basah tanpa bisa ia tahan lagi. Di hadapan semua tamu yang masih terpaku, ia akhirnya benar-benar tidak mampu lagi mempertahankan citranya. Nah, Nadira. Suaranya pecah di tengah kalimat. Nadira berdiri diam. Tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Maya tiba-tiba jatuh berlutut. Suara tubuhnya menyentuh lantai membuat beberapa tamu tersentak kecil. Namun tidak ada yang berani bergerak untuk menghentikan atau membantu. Maya menunduk dalam-dalam. Maaf, suaranya bergetar hebat, hampir seperti tangisan yang tertahan. Aku tidak tahu. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan lagi air mata kesombongan, tetapi air mata kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Aku salah, aku sudah memperlakukanmu dengan buruk. Lanjutnya, suara semakin hancur. Tolong, maafkan aku. Tangannya bahkan terulur, memegang ujung pakaian Nadira, seolah mencari sesuatu untuk dijadikan pegangan terakhir. Di seluruh ruangan, tidak ada yang berani bersuara. Raka hanya berdiri terpaku. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah yang belum tersusun rapi. Kevin tetap di tempatnya, tidak ikut campur. Dan Nadira masih diam. Maya menatap ke atas, matanya penuh harapan yang rapuh. Aku tidak bermaksud. Aku hanya... Kalimat itu tidak selesai, karena Nadira akhirnya menatapnya. Pelan. Namun tatapan itu tidak seperti yang diharapkan Maya. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada balasan emosional.
Yang ada hanya ketenangan yang dingin, dan jarak yang tidak bisa ditembus lagi. Nadira menatap wanita yang kini bersujud di kakinya itu cukup lama. Lalu perlahan, ia melepaskan tangan Maya dari pakaiannya. Gerakannya tenang, tapi tegas. Maya langsung tersentak, menangis lebih keras. "Maafkan aku, tolong." Suaranya hampir tak berbentuk lagi. Namun Nadira tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang sudah lama terkunci di dalam dirinya. Luka yang tidak lagi bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Karena ada kata-kata yang terlambat datang. Dan ada rasa sakit yang sudah terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan. Maya tetap menangis di lantai. Namun Nadira hanya berdiri di atas semua itu. Diam, dingin, dan tidak lagi sama seperti wanita yang dulu mereka anggap bisa diperlakukan sesuka hati. Rumah harus dikosongkan. Tangisan Maya masih terdengar pelan di lantai ruang makan. Namun tidak ada lagi yang mencoba menghentikan atau menenangkan keadaan. Suasana di dalam rumah besar itu berubah total. Bukan lagi seperti jamuan keluarga, melainkan seperti ruang yang sedang menunggu keputusan akhir. Nadira berdiri di tengah ruangan. Tenang, tegak, dan tidak lagi terlihat seperti seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Semua mata masih tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Bahkan Raka pun tidak berani mendekat, hanya berdiri dalam diam dengan wajah yang masih sulit menerima kenyataan. Nadira akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi jelas. Tidak meninggi, tidak bergetar. Namun justru terasa lebih kuat dari teriakan manapun di ruangan itu. Rumah ini harus dikosongkan. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa perdebatan. Ruangan langsung hening. Maya yang masih terduduk di lantai perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sembab dan penuh kepanikan. "Apa maksudmu?" Suaranya lirih. Tidak lagi berani seperti sebelumnya. Nadira menatap semua orang satu persatu. "Dalam waktu 24 jam, lanjutnya tenang. Tidak boleh ada lagi yang tinggal di sini tanpa izin. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Hanya keputusan." Raka menatap Nadira, seolah ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya sendiri. Ia baru saja menyadari bahwa semua yang selama ini ia anggap stabil, ternyata berdiri di atas sesuatu yang bukan miliknya. Kevin berdiri sedikit di belakang Nadira, tetap tidak ikut campur. Ia hanya memastikan semuanya berjalan sesuai hukum dan keputusan yang sah. Sementara itu, para tamu mulai saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara keras. Tidak ada yang berani membantah. Karena kali ini, mereka semua sudah tahu. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini adalah keputusan dari pemilik sah rumah itu. Maya perlahan mencoba berdiri, namun tubuhnya masih lemah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunia yang ia banggakan. "Tolong." Suaranya nyaris tak terdengar. Namun Nadira tidak menanggapi permohonan itu. Ia hanya berbalik sedikit, memberi tanda bahwa pembicaraan sudah selesai. "Waktu mulai dari sekarang," ucapnya singkat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, tidak ada satupun orang di rumah itu yang berani membantah. Kehilangan segalanya. Waktu berjalan tanpa kompromi. Malam setelah keputusan itu, rumah besar yang biasanya penuh suara kini terasa seperti bangunan kosong yang menunggu ditinggalkan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebanggaan, hanya langkah-langkah tergesa dan suasana yang dipenuhi penyesalan. Di ruang tengah, Raka berdiri di depan Nadira. Wajahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sisa kebanggaan, hanya kebingungan, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan sesuatu yang baru benar-benar ia sadari nilainya. "Nadira," suara Raka pelan, hampir serak. Aku tahu aku salah." Ia menelan ludah, mencoba mengatur napasnya. "Tolong, beri aku kesempatan kedua." Nadira menatapnya. Lama, tenang,
Namun tidak ada kelembutan yang dulu pernah ada di sana. Raka melangkah sedikit maju, tangannya terangkat setengah, ragu. Aku akan berubah, lanjutnya cepat, seolah takut kehilangan kesempatan untuk berbicara. Aku akan perbaiki semuanya. Aku tidak akan diam lagi seperti dulu. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Nadira bergerak. Tangannya perlahan mengeluarkan sebuah amplop dari meja di sampingnya. Gerakannya tidak terburu-buru, tidak emosional, hanya pasti. Ia menyerahkannya ke arah Raka. Raka berhenti berbicara. Matanya tertuju pada amplop itu. Tangannya perlahan mengambilnya, tetapi belum membukanya. Apa ini? Suaranya pelan. Nadira menjawab singkat. Surat gugatan cerai. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis. Namun dampaknya jauh lebih dalam dari teriakan apapun. Raka membeku. Tangannya yang memegang amplop sedikit bergetar. Apa? Suaranya pecah. Nadira, tunggu. Namun Nadira sudah memalingkan pandangan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi di dalam tatapannya. Di sisi lain rumah, Maya dan Liana terlihat sudah bersiap meninggalkan rumah. Barang-barang mereka sudah dikemas seadanya. Tidak ada lagi sikap angkuh. Tidak ada lagi suara tinggi. Maya berjalan pelan melewati ruang tengah. Matanya sempat menatap sekeliling rumah yang dulu ia banggakan di depan banyak orang. Sekarang, semuanya terasa asing. Liana yang biasanya penuh komentar kini hanya menunduk. Tidak berani menatap Nadira sama sekali. Langkah mereka terdengar pelan di lorong, semakin menjauh dari pusat rumah itu. Tidak ada lagi kata-kata yang tersisa. Hanya penyesalan yang tidak lagi memiliki tempat untuk disampaikan. Raka masih berdiri di tempatnya, memegang surat itu dengan tangan yang semakin lemah. Di hadapannya, Nadira tetap berdiri tenang. Bukan lagi wanita yang diam karena tidak berdaya. Tetapi wanita yang akhirnya memilih untuk tidak lagi tinggal di dalam luka yang sama. Dan malam itu, mereka semua menyadari satu hal yang sama dengan cara yang paling pahit. Kehilangan bukan terjadi saat semuanya diambil. Tetapi saat mereka menyadari bahwa sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar menghargainya. Harga diri Nadira. Pagi itu, cahaya matahari masuk ke dalam rumah besar yang kini terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah ramai, tidak ada teriakan Maya, tidak ada percakapan tamu yang memenuhi setiap sudut ruangan. Rumah itu akhirnya kembali pada keheningannya. Nadira berdiri di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa seperti tamu di tempat yang ia miliki sendiri. Ia berjalan pelan, menyusuri ruangan demi ruangan. Tangannya menyentuh meja, dinding, dan sudut-sudut rumah yang dulu menjadi saksi diam dari semua penghinaan yang ia terima. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa kecil di dalam dirinya. Hanya ketenangan. Raka berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya lelah. Matanya menunjukkan penyesalan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia sudah tidak meminta apa-apa lagi. Ia hanya menatap. Nadira. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku. Namun kata-kata itu tidak berlanjut. Karena ia tahu, tidak ada lagi kalimat yang bisa memperbaiki semuanya. Nadira menoleh ke arahnya. Tatapannya tidak dingin, tetapi juga tidak hangat seperti dulu. Hanya tenang. Aku memaafkan kamu, ucap Nadira akhirnya. Raka sedikit tersentak, seperti tidak menyangka kalimat itu akan keluar. Namun sebelum harapan itu sempat tumbuh, Nadira melanjutkan dengan tegas namun tetap tenang. Tapi aku tidak kembali. Ruangan seolah berhenti sejenak. Raka menatapnya, seolah ingin menahan sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Namun ia tidak berkata apa-apa. Karena ia tahu, ini bukan keputusan yang bisa diubah dengan permintaan maaf lagi. Nadira berbalik, melangkah menuju pintu utama rumah itu. Langkahnya stabil. Tidak ragu, tidak berat, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Di belakangnya, Raka hanya berdiri diam.
tidak mengejar, tidak memanggil. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa Nadira tidak pergi karena marah, tapi karena ia sudah selesai dengan semua luka yang pernah ditinggalkan di tempat itu. Nadira berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu membuatnya diremehkan. Rumah yang dulu menjadi saksi diam kesabarannya. Namun kini, ia tidak lagi melihat tempat itu sebagai luka. Hanya sebagai bagian dari masa lalu. Ia menarik napas pelan, lalu melangkah keluar. Dan saat pintu itu tertutup di belakangnya, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang pernah merendahkannya. Wanita yang mereka hina selama ini adalah pemilik segalanya sejak awal. Dan kali ini, ia tidak kehilangan apapun. Justru ia mendapatkan kembali dirinya sendiri.